Kita angkat satu pujian, Allah hadir bagi kita. Los Angeles. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnianya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini Bapa, kami boleh berjumpa bersama secara virtual dalam doa setiap Senin, di mana kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih daripada itu kami menaikkan pergumulan-pergumulan doa kami. Untuk itu Bapa, biarlah apa yang boleh kami lakukan dari tempat kami masing-masing, seluruh persiapan kami diberkati oleh Tuhan, jaringan yang kami pakai pun Tuhan berkati, sehingga ibadah malam hari ini boleh berlangsung dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Jadilah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa bagi yang kami kasihi Bapak Rafli Tamburian, Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera. Ketika saat ini Tuhan beliau tidak dapat ambil bagian bersama dengan kami, biarlah damai sejahtera Tuhan tetap menaungi kehidupan para Rafli dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam sebelum kita masuk dalam doa penyembahan, yang saya mohon kesediaan Ibu Oma Susi untuk menaikkan doa penyembahan. Kita naikkan pujian Mampirlah Dengar Doa. Mampirlah dengar doaku, Yesus manapun orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
di hadapan tahta Rama, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Silakan Oma Susi minta tolong untuk bawakan doa penyembahan. Mari kita bersatu dalam doa penyembahan. Terpuji-pujilah namamu, ya Allah kami, ya Tuhan kami, Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Tinggi, dan Maha Setia. Kau tetap menyertai kami, dimanapun kami berada, dan apapun yang kami lakukan, matamu yang Maha Kuasa itu tetap mengamati kami. Biarlah ya Tuhan, di dalam kehidupan kami hanya kepadamu saja kami menyembah. Kami mengucap syukur, kami memuji dan memuliakan namamu. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami. Kami memuji dan meninggikan Engkau. Hanya kepadamu saja kami sembah ya Tuhan, karena Engkau ya Tuhan Allah kami. Biarlah ya Tuhan, hanya Engkau yang memerintah dalam kehidupan kami. Di dalam jemaat-Mu GKU Bintaro Jaya, yang pada malam ini sebagian kami sudah boleh berkumpul, walaupun cuma melalui Zoom, tapi kami mau beribadah kepadamu, mengucap syukur kepadamu, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas penjagaan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami. Teristimewa masa-masa yang lampau, kemarin, hari ini, siang ini, kami sudah boleh beraktivitas dengan tak kurang suatu apapun juga. Dan kami sudah boleh berada di tempat ini masing-masing di rumah kami. Kami boleh bersatu hati di tempat ini. Walaupun ada saudara-saudara kami yang tidak bisa bergabung, kami mohon Tuhan melihat dan menyertai mereka, biarlah di lain kesempatan kepadamu dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa penyembahan kami berjiwa kami menyembah di hadapan tahta kerajaan-Mu, tahta hadirat-Mu ya Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami di atas surga sana yang kami sembah dan kami puji. Dan tidak ada nama lain dalam kehidupan kami, hanya namamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan persembahan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Terima kasih Mas Susi. Sebelum kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Lucy, kita naikkan pujian Sabdamu Abadi. Ya. Tolong agar kami
Silakan Ibu Lucy. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di Kau dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus karena pimpinan dan penyertaan-Mu senantiasa menyertai akan kehidupan kami. Baik kami pribadi, lepas pribadi, baik kami keluarga, lepas keluarga, baik kami juga jemaat, lepas jemaat Tuhan GKO Bintaro Jaya. Terima kasih Bapak untuk penyertaan Tuhan hari lepas hari hingga pada hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami. Malam hari ini ya Bapak, kami boleh ada bersama-sama rekan-rekan di dalam satu persekutuan kami ya Tuhan. Khususnya kami boleh beribadah DSS, di mana Komisi PI senantiasa melakukan mengatur akan setiap jadwal di hari Senin Tuhan. Untuk kami boleh ada bersama-sama satu persekutuan, satu iman percaya kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk Ibu Esther, Pak Ben, dan Ibu Cucu yang tetap setia melakukan pelayanan ini ya Tuhan. Mari Engkau berkati mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka Tuhan. Berikan kesehatian, kekompakan bagi mereka. Untuk mereka terus selalu ada di dalam satu kesatuan bersama Tuhan untuk memimpin akan pelayanan DSS. Terima kasih Bapa. Banyak hal akan kami minta kepadamu, kami naikkan kepadamu. Seberapa kami yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau menilik hati kami masing-masing, pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Sebelum kami mengaku akan semua dosa dan kesalahan kami percaya Bapa, Engkau yang penuh kasih, Engkau mau mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Engkau sudah bawa permasalahan-permasalahan kami di atas kayu salib ya Tuhan. Dan Engkau sudah mengampuni kami. Dan Engkau sudah mencurahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami satu persatu melalui kuasa-Mu yang kudus. Tuhan, di tengah-tengah jemaat kami juga, kami banyak sekali permasalahan yang kami hadapi. Kami banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan. Apakah kami sebagai pelayan-Mu ya Bapak? Kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Banyak perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sesungguhnya Tuhan, Engkau sudah mempercayakan pelayanan itu bagi kami. Tapi siapakah kami yang senantiasa tidak luput dari kesalahan yang kami perbuat? Siapapun itu, apa mungkin hamba-Mu sendiri ya Tuhan. Kami datang kepadamu, kami mohon ampun ya Bapa terlebih dahulu. Kami tahu Tuhan, pelayanan yang Kau sudah percayakan bagi kami, baik kami pelayan ataupun jemaat-Mu Tuhan. Sungguh pelayanan kami, sungguh amat mulia. Tapi ketika kami mencemari dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun ya Bapa. Sesungguhnya Engkau menilik dari hati kami yang terdalam. Kami banyak melakukan, kami hanya bersandiwara kadang di luar ya Bapa. Kami melakukan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami hanya melakukan sekehendak-kehendak kami Tuhan, semau-maunya kami Bapa. Tapi sesungguhnya itu Tuhan tidak berkenan di hadapan kami. Kami hanya melakukan firman-Mu, tapi kami seperti orang fasik yang tidak memiliki hati untuk bersekutu, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Bapak yang penuh kasih, ampuni kami ya Tuhan, sesama pelayan-pelayan kami. Baik kami sebagai majelis yang Tuhan sudah percayakan, baik sebagai diaken juga yang Tuhan sudah percayakan pelayanan itu bersama dengan kami. Baik juga bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, ataupun bersama dengan hamba-Mu, Ibu Pendeta Iren Tuhan, di mana Ibu Pendeta Iren menggembalakan setiap domba-domba yang Tuhan percayakan bagi kami. Ya Bapak yang penuh kasih, kami tidak layak sebenarnya di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi kami percaya hanya karena kuasa kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan semua pelayanan itu bagi kami. Untuk kami dapat melakukan semuanya dengan baik seturut kehendak Tuhan. Tapi kami kadang hanya mencela Engkau ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami hanya berpura-pura, kami munafik semuanya ya Bapa. Tuhan Yesus tolong ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Dari hati kami yang terdalam pribadi kami lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah bawa semua itu di atas kayu salib. Dan Engkau sudah ampuni kami ya Bapa. Dan biarlah ke depan nanti kami pelayan-pelayan-Mu. Khususnya yang Tuhan percayakan baik
pelayan, sebagai majelis, sebagai diaken atau sebagai jemaat ataupun sebagai hamba-Mu Ibu Pendeta Tuhan. Yang Tuhan sudah percayakan semua kami boleh melakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Kami kadang tidak layak di hadapan-Mu. Kami melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Ampuni kami baik hamba-Mu ataupun siapa saja. Teman-teman sepelayanan kami Tuhan. Mari Engkau robah hati kami masing-masing. Engkau robah paradigma kami. Engkau robah pikiran hati kami masing-masing ya Bapa. Sehingga apapun yang Tuhan percayakan bagi kami semua dapat melakukan semuanya itu dengan tulus hati. Seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah di akhir semua itu Engkau dapati kami juga kami tetap setia kepada-Mu. Biarlah kami tidak lalai di dalam setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Untuk kami juga memasuki periode selanjutnya Tuhan, mari Engkau perbaharui hati dan pikiran kami, batin kami masing-masing ya Bapa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami ya Bapa. Kami mohon ampun ya Tuhan Yesus. Kami mohon ampun ya Roh Kudus. Biarlah segala sesuatu Tuhan, berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami semua Tuhan. Untuk kami dapat melaksanakan dan melakukan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Dengan tulus hati, dengan tidak berpura-pura, dengan seturut akan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sesungguhnya di kejauhan-Mu sana Engkau juga mendengar setiap doa dan seruan yang kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Siapapun kami yang hadir pada malam hari ini, kami yang Engkau percayakan menjadi pendoa-pendoa syafaat pada malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai akan kami. Engkau mendengar setiap doa dan permohonan yang kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Roh Kudus. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Gembala kami yang baik. Kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur selalu kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Tante Lucy untuk Terima kasih, doa pengakuan dosa menuntun kita. Dan sebelum kita masuk dalam doa pengucapan syukur, yang saya mohon kesediaan Pak Risman untuk membawakan doa ucapan syukur. Kita naikkan pujian syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Silakan Pak Risman.
Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, juga Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, yang kami imani, menyertai kami juga melewati segala aktivitas perjalanan kami di sepanjang hari ini. Kalau kami mengingat segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, Tuhan telah menebus kami melalui karya-Mu yang paling agung dengan penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, menebus segala dosa kami ya Tuhan. Itu kami rasakan dan kami akui merupakan yang paling besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Seberapa kami yang berkumpul pada malam hari ini Tuhan, kerinduan kami ingin memuji, menyembah, menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu. Karena Engkau begitu baik bagi kami, bahkan teramat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberikan kami kekuatan fisik dan kesehatan yang prima, bahkan pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Bahkan kami yang umat-Mu yang berdosa, Tuhan memberikan kami pengampunan. Biarlah di dalam kehidupan kami ya Tuhan, ucapan syukur kami tidak berhenti hanya pada malam hari ini. Kami terus Tuhan ajarkan untuk mengucap syukur senantiasa di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur di dalam segala hal, baik itu di dalam hal yang menyenangkan maupun hal yang tidak menyenangkan. Kami mengucap syukur. Ajarilah kami senantiasa ya Tuhan untuk melakukan hal tersebut. Dan ajari kami senantiasa ya Tuhan untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami di sepanjang hari ini. Apabila ada di antara kami melakukan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, baik melalui sikap hati kami, ucapan, pikiran, dan tindak tanduk kami. Biarlah Tuhan kuduskan kami kembali, Tuhan layakkan kami kembali. Terima kasih Bapa yang baik untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti bagi kami masing-masing. Biarlah terus itu kami rasakan, kami kembalikan dengan ungkapan syukur kami kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja kami yang begitu teramat baik dalam melindungi, menyertai, memberkati, bahkan memimpin langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Risman. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita naikkan pujian, Tuhan Allah telah berfirman. Haleluya.
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Tuhan kami yang hidup dan Roh Kudus yang menyertai kami, saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, perkataan Tuhan yang kami imani adalah penuntun bagi kami untuk kami melangkah menapaki hari hidup kami agar kami tetap didapati menjadi pribadi-pribadi yang terus memuliakan Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan yang berbahagia. Kami terbatas Bapa di dalam mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kami imani Roh-Mu bekerja di dalam kami dan di antara kami malam hari ini, agar apa yang boleh kami renungkan bersama itu kami mengerti dan kami lakukan. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Ibu-ibu yang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca bersama perenungan apa yang menjadi dasar perenungan kita dari firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26-27, kemudian dilanjutkan Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan baca untuk kita Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27, demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ayat 4, pasal 16 ayat 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Dan di hari Minggu kemarin kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Roh yang memimpin ke dalam kebenaran. Tema ini tentunya diambil dari ayat 13 perikop pembacaan kita yang berkata, tetapi apabila ia datang, ia di situ adalah Roh kebenaran, ya, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa artinya ya? Tentunya kita tahu ya, karena kemarin kita merayakan Minggu Pentakosta atau peristiwa keturunan Roh Kudus dalam pemahaman kita di Perjanjian Lama. Karena kalau dalam perjanjian baru, karena dalam Perjanjian Lama itu kan peristiwa Pentakosta itu peristiwa panen ya, panen hasil pertanian, dan itu 50 hari sesudah Paskah. Sementara dalam Perjanjian Baru kita memperingati keturunan Roh Kudus yang bertepatan dengan perayaan orang Yahudi Pentakosta 50 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mengapa perayaan
turunnya Roh Kudus itu kita namakan sebagai hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus. Nah, apa artinya ketika dikatakan Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran? Kalau kita bicara tentang Roh Kudus pribadi ketiga Allah, gitu ya, maka kita bicara tentang kualitas yang sama yang dimiliki baik Allah sebagai Bapa maupun sebagai Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 14, di situ dikatakan waktu sebelum dalam bagian perkataan Yesus sebelum Ia naik ke surga, Yesus katakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Penolong atau parakletos. Yang lain di situ itu dalam bahasa Yunani, alon itu artinya yang kualitasnya sama, yang tidak berbeda. Sehingga ketika kita percaya Roh Kudus adalah roh yang menuntun kita kepada kebenaran, maka kita percaya kualitas yang dinyatakan oleh Roh Kudus itu adalah kualitas yang sama yang dimiliki oleh Allah sebagai Bapa dan Yesus Kristus sebagai penebus. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat ayat yang ke-8 ya. Kita lihat ayat ke-8, kemudian ayat 9, 10, dan 11. Apa artinya Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran? Ayat 8 katakan begini. Dan kalau ia di sini roh kebenaran itu datang atau Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kata menginsafkan di situ dalam bahasa Yunani elekon itu, elenko itu artinya menyingkapkan. Menginsafkan itu artinya membuktikan ketidakbenaran atau meyakinkan. Jadi Roh Kudus itu datang bagi kehidupan kita manusia untuk menyingkapkan, membuktikan, meyakinkan akan 3 hal. Yang pertama, Roh yang disingkapkan oleh Roh Kudus itu adalah dia menginsafkan dunia akan dosa. Ayat 9 itu menjelaskan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Tidak percaya kepada Kristus. Artinya Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk menyertai hidup kita manusia supaya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak benar. Orang akan menyadari bahwa apa yang ia lakukan tidak benar karena ada pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Contoh sederhana ya, pada saat peristiwa Pentakosta itu terjadi, benar-benar terjadi. Kalau Bapak Ibu lihat orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus ya, orang-orang Yahudi, mereka yang membawa Yesus sampai ada di atas kayu salib, mereka yang berteriak salibkan dia, itu bukan orang-orang yang tidak tahu kebenaran, bukan orang-orang yang tidak mengetahui Taurat. Itu orang-orang yang tahu benar tentang siapa Allah. Dan mereka berpikir bahwa ketika mereka menyalibkan Yesus, mereka percaya bahwa mereka sedang melayani Allah. Ya kan? Karena mereka merasa Yesus mendobrak sesuatu yang selama ini tertata dengan baik di dalam Taurat. Sehingga ketika Yesus katakan, aku rubuhkan bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan membangunnya. Mereka anggap itu sebuah penghujatan terhadap Allah. Makanya ketika mereka menyalibkan Yesus, mereka merasa itu sebuah kebenaran, kami melayani Allah. Tetapi pada saat peristiwa Pentakosta dalam Kisah pasal 2 ayat 37, ketika Roh Kudus turun dan Petrus mulai berkhotbah tentang siapa Yesus Kristus. Kisah 2 ayat 37 katakan, orang-orang yang tadinya berteriak salibkan dia, mereka menjadi terharu. Mereka menjadi insaf. Mereka menjadi sangat yakin bahwa penyaliban yang mereka lakukan itu adalah kejahatan terbesar yang mereka lakukan terhadap Allah. Nah, siapa yang bisa menyadarkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dosa? Cuma satu, pribadi. Allah, yaitu Roh Kudus yang mengingatkan kita. Makanya kenapa adalah hal yang saya berulang kali sering katakan, kalau orang masih hidup dalam dosa terus-menerus dan dia tidak keluar, dia tidak sadar, maka perlu dipertanyakan imannya kepada Kristus. Jangan-jangan dengan mulut aja dia bilang percaya Yesus, tapi dalam praktek hidupnya tidak ada
relasi yang intim dengan Tuhan dan mematikan pekerjaan roh di dalam hidupnya. Makanya tidak sadar-sadar kalau apa yang ia lakukan itu adalah sesuatu yang keji di hadapan Tuhan. Yang bisa menyadarkan kita akan dosa hanyalah Roh Allah, Roh Kudus. Oleh karena itu mengapa kan tiap hari, tiap saat kita selalu diminta untuk datang menyerahkan hidup pada Tuhan dan mengaku setiap dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kan orang bilang sudah sudah lakukan dulu gitu ya. Kalau sadar sih puji Tuhan berarti roh bekerja dalam hati kita. Tapi kalau yang nggak sadar ini yang bahaya gitu loh. Artinya berarti ada sesuatu yang salah dengan kehidupan kita. Nah, itu yang pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus, mengingatkan kita untuk apa yang dibenci oleh Tuhan, yaitu perbuatan dosa. Jadi bersyukur Bapak Ibu kalau kita masih diingatkan, kita masih ditegur. Kalau ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bersyukurlah karena itu pekerjaan roh yang hendak memulihkan, menyempurnakan, bahkan menyucikan seluruh keberadaan hidup kita. Yang kedua dikatakan, Roh Kudus juga menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, artinya ayat 10 katakan, roh itu menginsafkan dunia akan kebenaran. Ya, ayat 10 akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk sampai hari ini beriman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu dan saya nggak pernah melihat bagaimana secara langsung Yesus dalam kasat mata kita, bagaimana beritakan firman, bagaimana Tuhan Yesus sampai di atas kayu salib, kita nggak pernah lihat dengan mata kita. Kita hanya tahu ketika membaca firman. Tapi kok bisa kita percaya, ya? Kok bisa kita tetap ada dalam iman bahwa Yesus itu pernah mati untuk menyelamatkan hidup kita? Yang bisa membuat kita masuk dalam kebenaran itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyadarkan kepala pasukan sehingga dia berteriak, sungguh orang ini adalah anak Allah. Roh Kuduslah yang menyadarkan seorang Paulus waktu dia berkata di pintu kota Damsik gitu ya, dia berkata, siapakah itu Tuhan? Lalu Tuhan katakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Roh Kuduslah yang membawa mereka ke dalam seluruh kebenaran ini. Dan bersyukur Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, saya pernah ingatkan kita, firman Tuhan katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita inilah, gak pernah lihat tapi kita tetap percaya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang terus meyakinkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu harga mati, tidak ada kebenaran di luar Kristus. Itu kita pegang dan Roh Tuhan memelihara, membuat itu terpelihara di dalam hati batin kita. Yang ketiga, ayat 11 katakan, Roh Kudus juga menginsafkan dunia akan penghakiman, ayat 11 katakan, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ini satu kebenaran yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang, bahwa iblis itu sudah kalah. Roh Kudus membawa kita pada kebenaran ini, bahwa kuasa dosa itu telah dikalahkan oleh Tuhan di atas kayu salib. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita, kita tidak kalau orang bilang tuh mengkambing hitamkan iblis ya. Lalu kita bilang ada kemarin itu ada satu ibu yang bilang begini, kita tuh nggak mau lakukan dosa, tapi iblis ini loh yang ada dalam diri saya ini loh Bu, yang seringkali membuat saya tuh jatuh dalam dosa. Saya bilang mana mungkin iblis ada dalam kita kalau kita anak Tuhan gitu kan? Nggak mungkin ada dua kuasa dalam hidup kita. Kalau nggak ada kuasa Tuhan, yang ada ya kuasa yang lain. Sehingga saya bilang, jangan pernah bilang bahwa iblis ini loh, iblis yang dalam diri saya ini loh Bu, yang seringkali membuat saya jatuh dalam dosa. Nggak ada itu iblis dalam diri kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Karena kita anak Tuhan kok, kita menang kok. Nah, makanya Roh Kudus mengingatkan kita mengingatkan kita akan penghakiman. Ingat, satu ketika semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Baik, tidak baik, semua yang kita kerjakan di dunia ini. Satu ketika ada hari penghakiman itu. Dan Roh Kudus mengingatkan kita untuk itu. Bahwa tidak ada faktor apapun yang membuat kita bisa meninggalkan Tuhan selain keputusan kita. Makanya kenapa dikatakan tiap hari minta Roh Tuhan tuntun kita. Supaya kita tidak jatuh di dalam melakukan hal yang tidak benar. Inilah 3 hal yang saya renungkan secara pribadi
di mana peranan Roh Kudus membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Oleh karena itu penting bagi kita Bapak Ibu untuk kita setiap hari menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kalau Galatia 5 katakan, ini kebetulan kita lagi di sekolah minggu itu ya Pak Ben ya, kita lagi bahas tentang buah roh ya, saya Pak Ben, Bu Grace. Kita lagi bahas buah roh, kita bahas Galatia 5 itu, cuma dibilang gini, hanya ada 2 keinginan. Yang satu keinginan daging, yang 2 keinginan roh. Mana yang menguasai kita? Kalau yang kuasai kita keinginan daging, keluarnya pun perbuatan daging. Tapi kalau yang kuasai kita adalah keinginan roh, maka yang keluar adalah buah roh. Tuhan menuntun kita Bapak Ibu ya untuk kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kami belajar dan terus belajar tentang apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman-Mu. Dan biarlah hari ini Roh Kudus memampukan kami mengerti bahwa Engkau Roh Kudus memiliki peran yang begitu besar dalam hidup kami. Untuk menuntun kami hidup benar, kami memiliki hikmat Allah untuk mengambil setiap keputusan. Kami boleh tetap hidup benar dengan mengandalkan kuasa Roh Tuhan bekerja dalam hati pikiran kami, agar kami boleh tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam doa pergumulan kita malam hari ini. Doa permohonan. Nggak ada daftarnya ya Bu Yusti? Kalau nggak ada berarti saya ini aja. Adakah? Pak Rafli siapin? Ada Pak Pendeta, ada Bu Pendeta ada. Oke, baiklah. Saya tunggu. Oke. Oke, ya mari kita bagi pokok doa ini ada 7 ya, 7 pokok doa. Yang pertama kita berdoa untuk para pelayan, mungkin untuk para pelayan ini kita doakan secara khusus dan saya mohon kesediaan Bu Mei ya, Bu Mei. Oke. Bu Mei mendoakan para pelayan ini secara khusus kita doakan untuk persiapan-persiapan ibadah online ya Bu Mei ya. Para pelayan yang dalam hal ini mempersiapkan ibadah baik ibadah minggu maupun kategorial secara online karena kita lihat sih ada beberapa kendala sudah beberapa hari beberapa waktu ini sudah ada kendala-kendala. Kita berdoa biarlah semua boleh berjalan dengan baik di masa pandemi ini. Saya mohon kesediaan Bu Mei untuk membawakan pokok doa yang pertama. Kemudian untuk berdoa untuk pemilihan majelis baru, semua proses untuk majelis baru saya mohon kesediaan Pak Ben. Minta tolong ya Pak Ben untuk pemilihan majelis baru secara khusus GKU Bintaro. Kemudian yang ketiga berdoa untuk jemaat dalam kondisi sulit saat ini, baik ekonomi, pekerjaan, anak-anak sekolah supaya tetap berpengharapan pada Tuhan. Ini saya mohon kesediaan Ibu Yusti, ini saya bilang menurut urutan saja supaya tidak salah ya. Ibu Yusti minta tolong ya untuk keadaan jemaat yang kesulitan. Kemudian berdoa untuk orang sakit, pemulihan. Secara khusus kita doakan Pak Edu ya yang lagi di rumah sakit ya, Om Edu yang lagi di rumah sakit dan anak Dwayne. Saya mohon kesediaan Bu Grace ya. Bu Grace mendoakan untuk yang sakit. Bu Grace itu yang secara khusus Pak Edu Lewakabirsi dan anak Dwayne Patipelohi itu baru keluar dari rumah sakit juga. Anaknya Herman. Minta tolong Bu Grace untuk mendoakan. Kemudian untuk berdoa untuk pos pelayanan PI di Sanggo, Muan, Karangjong, Blora, dan juga di BNN. Mohon kesediaan Ibu Esther untuk mendoakan. Kemudian untuk Majelis Sinode dan pencarian dana kantor Sinode Ibu lagi Kamita. Ya Ibu Mita lah.
Anita. Berdoa untuk pemerintah, secara khusus program vaksinasi, Bu Ican. Pas ya? Iya, pas. Bagaimana Bu Grace? Bu, suaranya belum dibuka Bu, saya baca ini aja. Baca bibir. Nama anak siapa? Apa Pati Pelohi? Dwayne. Dwayne. Oke. Yang buku itu yang baru baptis kemarin itu namanya susah sekali ya. Dwayne Pati Pelohi ya. Iya, itu kena anemia. Anak kecil kena anemia ya, bisa ya. Sudah dirawat di rumah sakit tapi sudah keluar dari rumah sakit. Oke, kalau nanti terakhir setelah Ibu Ican saya tutup dalam doa berkat. Tadi yang pertama saya lupa. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Masing-masing dengan pokok doa. Saya tidak catat dari saya lupa. Kayaknya Bu Mei deh. Yang pertama. Ya, Bu. Iya, saya lihat urutan. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa pergumulan kita malam hari ini. Silakan Ibu Mei membuka dalam doa. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita satukan hati kita angkat hati kita mau berdoa. Bapa, pada malam hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami sudah memuji, menyembah Engkau, menaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Bapa itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkau yang bertahta Tuhan di atas segala puji-pujian kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap ungkapan syukur kami kepadamu juga Tuhan. Karena kami tahu Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Bahwa Engkau yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini juga kami boleh mau menyatukan hati kami kembali Tuhan. Mau menaikkan setiap permohonan doa kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Untuk itu Bapa, inilah kami Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Bapa. Kami mau naikkan doa-doa permohonan kami kepadamu. Dan pada malam hari ini Bapa yang baik, kami berdoa khusus Tuhan buat Gembala sidang kami Tuhan, yang kami kasihi Ibu Pendeta Iren. Bapa, Tuhan yang memilih dia Tuhan. Engkau yang memakai dia terus sebagai alatnya Tuhan. Berkati dia terus dalam pelayanannya Bapa. Tambah-tambahkan karunia-Mu Tuhan kepada Ibu Iren. Tambah-tambahkan roh hikmat-Mu kepadanya ya Bapa. Biarlah dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Biarlah dia boleh Tuhan pakai terus sebagai alat-Mu ya Tuhan. Menjadi alat yang efektif di tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan setiap pelayanan yang dilakukan Bapa itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan Ibu Pendeta Iren Tuhan. Dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya Bapa. Tuhan berikan terus Iren kekuatan, kesehatan yang prima yang daripada-Mu ya Bapa. Sehingga dia boleh melakukan pelayanannya Bapa, tugas tanggung jawabnya Tuhan kepadamu. Dengan sukacita dan sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan suami terkasih Bapak Regi juga. Biarlah Tuhan berkati juga Pak Regi dalam setiap pelayanannya, dalam pekerjaannya Bapak. Juga anak terkasih Rensia Tuhan. Biarlah keluarga ini Tuhan boleh terus bersatu hati. Dalam pelayanan Tuhan pakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Mereka bergandengan tangan Tuhan melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Bu Iren dan keluarganya Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah Shalom Allah menaungi Bu Iren dan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat para majelis yang Tuhan pilih Tuhan. Tuhan berkati semua para majelis Tuhan Yesus. Biarlah berikan kesatuan hati Bapak kepada semua majelis yang ada ya saat ini ya Tuhan Yesus. Berikan mereka kerendahan hati ya Tuhan Yesus.
Berikan mereka roh yang menyala-nyala Tuhan untuk terus mau melayani Tuhan. Engkau yang memilih mereka Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Allah. Tuhan pakai mereka Tuhan sesuai dengan talenta mereka masing-masing ya Tuhan Yesus. Biarlah para majelis ini juga Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan di GKO Bintaro Jaya. Biarlah jemaat boleh melihat Tuhan bahwa para majelis ini Tuhan, orang-orang yang Tuhan pilih Tuhan, boleh melayani dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah para majelis juga boleh bergandengan tangan dengan Ibu Gembala Sidang melakukan tugas tanggung jawab Tuhan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Berkati seluruh majelis dan keluarga Bapa. Biarlah seluruh keluarga juga tak mendukung, mensupport setiap pelayanan dilakukan Tuhan bagi Bapak Ibu majelis yang ada. Terima kasih Bapa di sorga, kami percayakan sepenuhnya Tuhan para majelis ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa juga Tuhan buat para diaken juga. Berikan juga kesatuan hati Tuhan dalam setiap komisi-komisi Bapa mau bergandengan tangan melakukan setiap program kerja yang sudah ada ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap program kerja yang sudah ada itu boleh dilakukan dengan sungguh-sungguh Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati keseluruhan Tuhan komisi-komisi yang ada ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, guru-guru sekolah minggu khususnya ya Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan, guru-guru sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Perlengkapi mereka terus dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Perlengkapi mereka terus dengan kebenaran-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan mereka yang akan mengajarkannya kepada anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah mereka dan melalui kehidupan mereka Tuhan. Anak-anak juga boleh melihat Tuhan Yesus. Bahwa ada Kristus dalam kehidupan mereka Bapa. Biarlah guru-guru sekolah minggu ini juga Tuhan. Boleh menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Urapi mereka semua Tuhan. Guru-guru sekolah minggu. Berikan juga mereka semua kesatuan hati Bapa. Benar-benar sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Bapa, seluruh jemaat juga Tuhan, kami serahkan kepada pertolongan-Mu ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu Tuhan, Engkau Maha tahu. Tuhan mari Bapa. Tuhan lawat seluruh jemaat-Mu. Tuhan buka jalan bagi setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah jemaat-Mu juga tak mengucap syukur dalam setiap apapun yang dialami ya Tuhan Yesus. Dan mereka terus berpengharapan penuh hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Khususnya kami semua GKO Bintaro Jaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini juga kami mohon kepada-Mu Tuhan. Engkau tahu Bapa bahwa kami masih melakukan ibadah-ibadah online Tuhan. Bapa, biarlah segala sesuatu yang dalam setiap ibadah Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah kami masing-masing. Ibadah-ibadah kategorial, ibadah-ibadah hari Minggu, ibadah apapun Tuhan. Tuhan tolong kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Biarlah segala sesuatunya Bapak boleh dipersiapkan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus. Semua peralatan-peralatan dipakai juga Tuhan, diberkati, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Bapak Engkau yang berkuasa atas alam semesta Bapak. Biarlah segala ibadah kami Tuhan, semua ibadah kami online Tuhan. Tuhan berikan kami sinyal yang terbaik ya Tuhan Yesus. Itu harapan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah semua anak-anak kami Tuhan yang ikut ambil bagian dalam persiapan-persiapan ibadah hari Minggu di gereja. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Beri petunjuk-Mu bagi mereka Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Sehingga setiap ibadah boleh berjalan Tuhan dari awal hingga akhirnya dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga Tuhan, kami tak mengucap syukur walaupun kami tetap mengikuti ibadah online dalam masa pandemi ini Tuhan. Kami tak mengucap syukur kepada-Mu Tuhan,
karena itu tidak mengurangi sukacita kami kepadamu ya Bapa. Biarlah hati kami, pikiran kami terus fokus kepadamu ya Tuhan. Kami tidak fokus kepada hal-hal apa yang ada di sekeliling kami, tapi kami mau fokus hanya kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Engkau pertolongan kami Bapa. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau harapan kami Bapa. Hanya Engkau Tuhan tempat kami mengadu ya Allah. Hanya Engkau Yesus. Biarlah permohonan kami ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi Tuhan. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Dan semua harapan-harapan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terpuji termulia Engkau ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kekal. Terpuji Engkau Bapa, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan, terima kasih atas penghantaran-Mu, terima kasih atas kekuatan. Jemaat kami, oh Tuhan, sedang memilih penatua-penatua. Dan kemudian hari akan mencari diaken-diaken untuk turut melayani. Kiranya Tuhan bekerja dalam hati semua calon-calon yang ada Tuhan. Berikan Roh-Mu yang kudus Tuhan kerja dalam hati mereka. Sehingga semua calon ini Tuhan akan datang dan berkata, inilah aku, pakailah aku Tuhan. Kami berdoa juga buat semua kekasih-kekasih calon-calon ini Tuhan. Buat para istri, para suami, anak-anak dan keluarga. Untuk merelakan kekasih-kekasih mereka Tuhan. Mempergunakan sebagian waktu besar Tuhan. Untuk melayani di Kau. Dan kuatkanlah mereka mulai dari sekarang Tuhan. Berikan kekuatan, iman, akal budi dan kerendahan hati. Sehingga mereka semua Tuhan yang terpilih menjadi panutan bagi jemaat-Mu. Pimpin mereka, oh Tuhan, dalam pelayanan dan dalam komitmen yang ada. Terima kasih Tuhan. Semua calon-calon ini, oh Bapa, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami bermohon. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, saat ini kami datang bersatu hati berdoa juga untuk jemaat GKO Bintaro Jaya yang saat ini sedang mengalami dampak dari COVID atau Corona ini Tuhan. Ada banyak yang di PHK, ada yang sulit mendapat pekerjaan, ada yang sedang berusaha tapi punya omset yang turun, dan yang lain Tuhan mereka sedang berusaha untuk bangkit kembali Tuhan dari masalah ekonomi yang saat ini mereka alami akibat COVID-19. Tuhan kami berdoa Tuhan memberkati setiap usaha yang mereka kerjakan oleh anak-anak-Mu. Tuhan buka jalan untuk setiap usaha yang mereka lakukan. Tuhan memberkati apapun yang mereka gunakan, Tuhan apapun yang mereka kerjakan. Berkati Tuhan, mudahkan semuanya Bapa, dan biarlah apa yang menjadi usaha dari jemaat-Mu ini Bapa boleh menolong perekonomian keluarga mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan penuh kasih dan sayang itu selalu dan pasti memberkati setiap usaha yang kami kerjakan. Ketika kami berdoa dan kami berusaha, kami percaya Tuhan pasti memberkati setiap yang kami apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan ekonomi dari jemaat GKO Bintaro Jaya ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan pasti memberkati setiap anak-anak-Mu yang berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa kepada Bapa dan Saudara. Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, yang mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah memberikan kesempatan pada kami
untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Iren bisa menempati setiap kami, hati setiap kami, dan terlebih daripada itu kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, pada kesempatan ini kami mau menaikkan doa syafaat kami, khususnya kami mau berdoa buat orang-orang yang sakit yang ada di jemaat kami, baik yang sakit maupun dalam pemulihan, dan khususnya kami berdoa juga buat Pak Edu Lewakabesi dan adik Wen Patipelohi. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati proses penyembuhan dari mereka yang sakit, berkati obat yang mereka gunakan, berkati dokter maupun perawat, Bapak, dan juga alat kesehatan yang dipergunakan, biar semuanya itu Bapak dapat menyembuhkan tubuh mereka yang sakit. Kami percaya Tuhan Engkau berikan yang terbaik dan seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Penuh Kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam rangkaian doa-doa kami ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pos pelayanan yang berada di Sanggau Tuhan, di Muan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau Tuhan telah memberikan kesempatan bagi Komisi PI di dalam GKO Bintaro Jaya Tuhan, untuk ikut serta di dalam membina pos pelayanan yang berada di Muan, di Sanggau Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk Vikaris Opi yang Tuhan telah tempatkan di Muan Tuhan, di mana Vikaris Opi telah menjadi berkat bagi jemaat di Muan. Kami mengucap syukur Tuhan terus atas pembinaan yang terus dilakukan Vikaris Opi bersama juga Pendeta Damaris di sana, di mana memberikan semangat bagi jemaat Muan. Bukan hanya mereka boleh menikmati berkat Tuhan melalui hal-hal yang boleh mereka kerjakan Tuhan untuk menambah kemajuan daripada kehidupan mereka Tuhan, meningkatkan kehidupan mereka di dalam secara rohani Tuhan, pimpin terus mereka juga Tuhan, sehingga mereka bersemangat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang telah dilakukan di sana Tuhan, melalui GKO Bintaro Jaya Tuhan, Tuhan berkati Tuhan, sehingga jemaat di Muan Tuhan boleh terus menikmati berkat Tuhan, baik secara jasmani Tuhan, di mana mereka juga mengerjakan hal-hal yang membawa kebaikan bagi mereka, berternak ikan dan juga ayam, untuk meningkatkan kehidupan mereka. Tetapi yang terlebih lagi Tuhan, mereka juga tetap dapat terus lebih mengerti akan firman Tuhan. Mereka boleh beribadah bersama-sama sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Tuhan Yesus dan boleh diselamatkan Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih Tuhan dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati Vikaris Opi Tuhan yang menjadi gembala di sana, menjadi pemimpin di sana. Berkati juga Ibu Pendeta Damaris juga dan juga jemaat di Tunggul Boyok Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja sama Tuhan, saling membantu. Dan semuanya itu boleh meningkatkan kehidupan mereka, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur dan berterima kasih kalau jemaat GKO Bintaro Jaya telah menjadi berkat bagi mereka di sana Tuhan. Campur tangan jemaat GKO Bintaro Jaya atas izin Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pos pelayanan yang berada di Blora Karangjong Tuhan. Berkati Pendeta Rubianto Tuhan yang sedang membina jemaatnya juga Tuhan. Dan biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Berikan kekuatan dan juga hikmat bagi Pendeta Rubianto untuk menjadi berkat bagi jemaat di sana. Bahkan jemaat di sekeliling daerah mereka di sana. Boleh mereka menjadi juga boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai harapan-harapan dari juga Pendeta Rubianto di sana. Biarlah Tuhan berkati Pendeta Rubianto
Berkati juga istrinya dan para majelis yang ada di sana Tuhan. Biarlah mereka juga boleh bekerja sama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat di sana. Dan kami juga mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau Jemaat GKO Bintaro Jaya juga telah menjadi berkat bagi jemaat di Karangjong. Biarlah Tuhan pimpin terus mereka Tuhan untuk terus apa yang mereka lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan Komisi PI di BNN. Tuhan terima kasih banyak juga Tuhan. Di dalam naungan GKO Bintaro Jaya Tuhan, Komisi PI boleh melayani di BNN. Walaupun saat ini Tuhan selama masa pandemi ini kami tidak dapat melayani di sana, tapi kami juga berdoa Tuhan campur tangan di dalam anak-anak yang sedang dirawat di sana, sedang direhabilitasi di sana. Tuhan pimpin juga para pembina mereka di sana Tuhan, para anak-anak-Mu yang tidak putus-putusnya Tuhan, mendampingi para anak-anak yang sedang direhabilitasi di sana. Biarlah mereka juga boleh terus Tuhan, Tuhan tolong mereka agar supaya mereka boleh terlepas dari kungkungan narkotika ini. Dan biarlah mereka juga boleh menikmati kehidupan yang baik Tuhan. Masa depan yang baik dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau berkenan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih banyak Tuhan atas berkat anugerah-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati jemaat GKO Bintaro Jaya untuk menjadi berkat bagi pelayanan Komisi PI Tuhan. Terima kasih banyak biarlah Tuhan di waktu-waktu yang akan datang Tuhan telah terus pakai jemaat GKO Bintaro Jaya untuk terus menjadi berkat bagi pelayanan penginjilan dimanapun juga Tuhan tempatkan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh berjalan dengan baik. Karena Tuhanlah yang menolong kami semua Tuhan. Tuhan yang memberkati jemaat GKO Bintaro Jaya sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kehidupan mereka melalui pelayanan melalui pelayanan penginjilan ini. Terima kasih banyak Tuhan. Berkat anugerah-Mu terus tercurah bagi jemaat GKO Bintaro Jaya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa terus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa membawa permohonan kami Tuhan. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GKO Gereja-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat majelis, buat anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Sinode GKO yang mau ambil bagian dalam melayani-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu. Bapa berkati anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus yang telah ambil bagian di dalam melayani-Mu Tuhan. Berkati keluarga dan juga suami, istri, anak-anak Tuhan Yesus yang memberkati dan melindungi mereka Tuhan. Yang pada saat ini dengan kondisi saat ini Tuhan yang melindungi dan menjaga. Tuhan Yesus berikan juga anak-anak-Mu ini Tuhan, Majelis Sinode GKO, hati seorang hamba, melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Dan juga Tuhan, berikan mereka hikmat Tuhan, dan juga pengetahuan, agar apapun kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan, untuk gereja-Mu adalah kebijakan yang bijaksana, yang kebijakan yang takut Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, berkati mereka Tuhan, tuntun setiap langkah anak-anak-Mu ini Tuhan, agar menyenangkan hati Tuhan. Bapa, begitu juga dengan rencana pencarian dana untuk kantor Sinode GKO Tuhan. Tuhan juga yang membuka jalan Tuhan, membuka pintu-pintu berkat Tuhan, dan juga memberikan kelancaran, kemudahan-kemudahan. Bapa berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan bantuan, yang telah memberikan sumbangan. Bapa, Engkau tahu siapa-siapa Tuhan yang ambil bagian. Biarlah Tuhan semuanya berkat yang telah Tuhan berikan juga mereka bisa menjadi saluran berkat di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati mereka Tuhan, berkati anak-anak-Mu, jemaat GKO,
secara keseluruhan Tuhan sinode, agar kami bersama-sama Tuhan bekerja sama untuk pencarian dana gereja kantor sinode GKO Bapak. Tuhan Yesus, Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memberikan berkat di tengah-tengah kami. Bapak, kami percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan juga yang Maha tahu dan Maha kuasa. Kami serahkan Tuhan kantor sinode, majelis sinode GKO ke dalam tangan kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih. Bapa yang baik, kami datang juga kembali ke hadirat-Mu Bapa untuk menaikkan doa syafaat kami, khususnya untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau serahkan para pemimpin, Bapak Presiden Joko Widodo sampai kepada jajaran-jajaran yang terendah Tuhan. Kami mau sampaikan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar mereka mengambil kebijakan-kebijakan yang bijaksana, yang sangat berguna bagi rakyat. Di mana Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, banyak juga terjadi masalah di bangsa dan negara kami ini Tuhan, bahkan bencana-bencana juga Tuhan. Kiranya Bapa, Engkaulah yang memberikan hikmat dan bijaksana kepada para pemimpin maupun di daerah-daerah Tuhan, agar mereka menjalankan tugasnya dengan baik, menjalankan tugasnya yang takut akan Tuhan. Mereka sudah Engkau pilih Tuhan, dan biarlah mereka menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik, demi untuk bangsa dan negara, untuk rakyat Indonesia yang begitu banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga sudah berjalan vaksin Tuhan, tengah berjalan untuk kami lansia dan akan berjalan untuk usia-usia yang berikut Tuhan. Kami mau serahkan perjalanan vaksinasi ini Tuhan agar berjalan lancar ke depan untuk mengurangi pandemi yang begitu berat dihadapi oleh bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah boleh dijalankan dengan baik, dengan tidak menyalahgunakan vaksin ini Tuhan. Supaya rakyat Indonesia bisa mendapat vaksin seluruhnya, dan kami boleh menjalankan perekonomian kembali dengan baik ya Tuhan. Karena pandemi ini sudah sangat begitu lama Tuhan, dan para perekonomian juga sangat terganggu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon di dalam vaksinasi, dan rakyat juga Tuhan mau untuk divaksin juga, yang menjadi pergumulan juga untuk para pemerintah kami Tuhan. Mereka juga bergumul bagaimana untuk mengedukasi rakyat-rakyat yang sulit untuk divaksin Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, dengan pertolongan-Mu itu bisa berjalan dengan baik. Kami juga mau serahkan para dokter yang menjadi garda terdepan di dalam menghadapi pandemi yang begitu panjang ini Tuhan. Biar mereka berpegangan tangan dengan para kepolisian dan juga TNI Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, kekuatan ekstra Tuhan. Untuk berpegangan tangan, untuk bisa mereka senantiasa kuat untuk menolong kami-kami rakyat-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkanlah ke dalam tangan pengasihan-Mu para pemerintah kami. Biarlah mereka senantiasa sehat, kuat, dan menjalankan tugas mereka seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan baik kami boleh ada bersama di dalam persekutuan yang indah, doa setiap Senin malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang menuntun setiap kami untuk ada di dalam persekutuan ini. Hamba berdoa secara khusus untuk Ibu Mei, Pak Risman, Pak Ben, Bu Grace, Bu Esther, Bu Yusti, Ibu Susi, Kamita, Bu Ican, dan juga Bu Lucy. Tuhan terima kasih.
Biarlah apa yang boleh kami lakukan bersama malam hari ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami tetap mendoakan saudara-saudara kami yang karena kesulitan untuk bergabung, Tuhan juga berikan kedamaian sukacita bagi mereka, Pak Rafli dan keluarga, begitu juga beberapa saudara-saudara kami yang saat ini juga tidak dapat ambil bagian karena tugas tanggung jawab yang masih mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengar setiap seru doa kami. Engkau tahu satu persatu kami dalam segala pergumulan kami. Dan kami percaya ketika kami bawa itu kepada Tuhan, di dalam setiap doa pergumulan kami, Tuhan menjawab itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini Tuhan, dan biarlah kami tidak pulang dengan sia-sia, kami tidak mengakhiri ibadah ritual kami dengan sia-sia, tetapi kami memasuki ibadah aktual kami dengan membawa berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus tinggal menyertai memberkati Bapak Ibu sekalian. Mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima Tuhan kasih. memberkati. Bu Terima kasih Bu Pendeta. Pendeta. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Gembala. Tuhan Yesus Kasih memberkati. semua. Malam. Yusti, makasih Yusti. Om Ben, iya sama-sama Om Ben, terima kasih. Esther, Oma Susi, Bu Om Ica, Ben, hari Jumat. Bu Lucy, Bu Ben, Bu Pen, doanya. Chris. Bu Ben hari Jumat ibadah gabungan ya Bu Ben, sama si Kunir. Gabungan. Gabungan. PW ya? PW. Oh, Emang PW. ada itu? Emang ini? Kan udah dibilang kalau ada gabungan kita buat itu surat. Iya, tapi kemarin cuma bawa firman berarti ya Bu Ben ya. Cuman Iya. itu Pak, itu. Maksudnya cuman, jangan mendadak begitu. Nanti ya, nggak enaknya tuh kita dengan Cikunir gitu loh. Baik, Bu Kan Ben. saya udah samain bilang aja kan ya. kalau memang ada gabungan jauh-jauh hari udah Tapi dikasih kalau tahu, misalnya harus mereka suratin. mau gabung, ada beberapa mau gabung boleh ya Bu Ben. Ya, tapi bukan undangan kita Iya. gitu. Oh iya, iya, baik Bu Ben. Itu cuma Jangan kita yang pendetanya undang. aja. Nanti itu kalau kalau kita yang undang itu kita yang salah karena Iya. harusnya tuh udah ada pemberitahuan resmi Oh, boleh iya. kepada majelisnya kan. Baik, Kalau Bu enggak Ben. nanti nggak bagus untuk ke depannya. Baik, ya. Gitu. Baik, Oke Bu Ben. selamat malam. Oke. Terima kasih Bu Ben. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Semua, Tuhan Dadah. berkati. Terima kasih. Dah. Terima kasih semua. Yusti. Iya, Bu Ben.